Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, rekan-rekan media dan para pirsawan TV-mu serta sahabat sosial media dimanapun Anda berada. Pada kesempatan siang hari ini saya akan membacakan surat edaran dari pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berkaitan dengan tuntunan ibadah di puasa Arafah, Idul Adha dan Kurban. Edaran pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 06/1.0/E/2020 tentang tuntunan ibadah puasa Arafah, Idul Adha, Kurban dan protokol ibadah kurban pada masa pandemi COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan maklumat nomor 01 tahun 2020, pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menyampaikan kembali hasil hisab Dzulhijjah 1441 Hijriah sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 1 Dzulhijjah 1441 Hijriah jatuh pada hari Rabu Wage, tanggal 22 Juli 2020 Miladiah. Kemudian hari Arafah atau 9 Dzulhijjah jatuh pada hari Kamis Pahing, tanggal 30 Juli 2020 Miladiah. Idul Adha atau 10 Dzulhijjah 1441 Hijriah jatuh pada hari Jumat Pon, tanggal 31 Juli 2020 Miladiah. Sehubungan dengan wabah COVID-19 yang masih terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan tuntunan ibadah puasa Arafah, Idul Adha, Kurban dan protokol ibadah kurban pada masa pandemi COVID-19 sesuai fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah dan panduan protokol dari Muhammadiyah COVID-19 Command Center pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut. A. Puasa Arafah. 1. Puasa Arafah, wukuf di Arafah dan tanggal 9 Dzulhijjah adalah satu kesatuan, terjadinya pada hari yang sama. 2. Nabi SAW dan para sahabat sudah terbiasa berpuasa sunnah Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, meskipun tidak ada atau belum terlaksananya wukuf di Arafah oleh umat Islam pada waktu itu. Yang B. Sholat Idul Adha. 1. Sholat Idul Adha di lapangan sebaiknya ditiadakan atau tidak dilaksanakan. Yang kedua, sholat Idul Adha bagi yang menghendaki dapat dilakukan di rumah masing-masing bersama anggota keluarga di daerah aman dengan cara yang sama seperti sholat Id di lapangan. Saya ulangi yang poin ini, sholat Idul Adha bagi yang menghendaki dapat dilakukan di rumah masing-masing bersama anggota keluarga dengan cara yang sama seperti sholat Id di lapangan. Yang ketiga, bagi yang berada di daerah aman atau tidak terdampak, zona hijau, sholat Idul Adha dapat dilakukan di lapangan kecil atau tempat ruang terbuka di sekitar tempat tinggal dengan beberapa protokol yang harus diperhatikan. Yang C, ibadah kurban atau udhiyah. 1. Hukum ibadah kurban adalah sunnah muakkadah bagi muslim yang telah memiliki kemampuan untuk berkorban dengan tata cara sesuai tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kedua, pandemi COVID-19 menimbulkan masalah sosial ekonomi dan meningkatnya jumlah kaum du'afa. Karena itu, sangat disarankan agar umat Islam yang mampu untuk lebih mengutamakan bersedekah berupa uang daripada menyembelih hewan kurban.
bagi mereka yang mampu membantu penanggulangan dampak ekonomi COVID-19 sekaligus mampu berkorban, maka dapat melakukan keduanya. Yang keempat, membantu du'afa maupun berkorban, keduanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun berdasarkan beberapa dalil, memberi sesuatu yang lebih besar manfaatnya untuk kemaslahatan adalah yang lebih diutamakan. Yang kelima, apabila ada yang berkorban, maka dapat dilakukan alternatif berikut ini dengan urutan skala prioritas. A. Korban sebaiknya dikonversi berupa dana dan disalurkan melalui layismu untuk didistribusikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar atau diolah menjadi kornet atau kemasan kaleng. B. Penyembelihan hewan korban dilakukan di rumah pemotongan hewan atau RPH agar lebih sesuai syariat dan lebih higienis. Yang C. Jumlah hewan yang disembelih di luar RPH hendaknya dibatasi, tidak terlalu banyak, untuk menghindari kemubadiran dan distribusi yang merata. Disembelih oleh tenaga profesional, mengurangi kerumunan massa, dan memenuhi protokol kesehatan yang ketat sehingga dapat menjamin keamanan dan keselamatan bersama. D. Hewan korban berupa kambing atau domba sebaiknya disembelih di rumah masing-masing oleh tenaga profesional dan apabila mampu dapat disembelih sendiri oleh orang yang berkorban atau sahibul korban. Dan E. Pembagian daging korban diantar oleh panitia ke rumah masing-masing penerima dengan tetap memenuhi protokol kesehatan. Tuntunan ibadah dan panduan protokol selengkapnya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari edaran ini. Edaran ini hendaknya dapat dilaksanakan dan menjadi panduan bagi umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya. Khusus bagi warga Muhammadiyah beserta seluruh institusi dan amal usaha yang berada di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah, dari pusat sampai ranting hendaknya memedomani tuntunan yang ditetapkan oleh persyarikatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita dan segera menjauhkan kita dari musibah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta 3 Dzulqa'dah 1441 Hijriah, 24 Juni 2020 Miladiyah. Ketua Umum Profesor Dr. Haidar Nasir MSI ditandatangani, Sekretaris Dr. Haji Agung Danarto MAG ditandatangani. Demikian surat edaran pimpinan pusat Muhammadiyah telah kami bacakan seutuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.